Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum Ustazah Rifda. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustazah sudah bergabung nih teman-teman. Terima kasih juga kepada Ibu Ustazah Rifda yang telah menyempatkan waktunya. Teman-teman selamat bergabung di acara Login FUD IIKI Jakarta 2023. Semoga dengan acara kita pada malam hari ini dapat berbuahkan manfaat ya. Ustazah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga selamat ya. Alhamdulillah sehat Ustazah. Ustazah lagi di mana ini sekarang? Sekarang lagi Depok. Oh, di rumah di Depok ya. Oke, baik teman-teman, karena Ustazah kita sudah hadir, sudah ada di room ini, maka kita langsung saja ya ke intinya. Jadi malam ini kita akan membahas tentang bagaimana sih Ibu Ustazah Rifda ini mencapai prestasi yang sungguh luar biasa. Beliau merupakan juara 1 dunia ya, Masya Allah, tabarakallah. Tentu saja tidak mudah ya proses yang dilalui oleh Ustazah Rifda ini. Oke, jadi teman-teman, sebelum itu izinkan saya selaku pemandu acara, selaku moderator untuk menjelaskan kenapa sih acara ini diadakan. Nah, acara ini diadakan yaitu untuk memberitahukan kepada teman-teman yang belum tahu bahwa ada loh kuliah yang sambil menghafal Al-Quran. Tempatnya yaitu di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Nah, pasti teman-teman bertanya nih, apa sih itu Institut Ilmu Al-Quran Jakarta? Oke, kita langsung aja nih. Kita bertanya kepada pakarnya, yaitu narasumber kita, narasumber hebat, yaitu Ibu Ustazah Rifda. Izin bertanya, itu luar biasa. Dan pasti teman-teman di sini banyak yang penasaran, bagaimana sih tips dan trik untuk bisa Diulang menurut kita tadi suaranya putus-putus. Nggak ada suaranya, Mbak. Hilang suaranya, Mbak. oh ya, mohon maaf Ustazah. Itu kan, maaf. Tunggu dulu sebentar. Nah, mungkin kayaknya Mbak kita lagi bagus. Halo.
ya. Halo Ustazah, kita lanjut ya. Mohon maaf tadi ada trouble sedikit. Izin bertanya nih Ustazah, gimana sih tips dan trik Ustazah dalam menghafal Al-Quran sehingga tidak terganggu kuliahnya? Silakan Ustazah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tips dan trik untuk menghafal Al-Quran, khususnya bagi yang sedang kuliah ya, menghafal Al-Quran tapi tidak mengganggu aktivitas belajar di perkuliahan. Ini terkait dari pengalaman saya sendiri, ketika kita sudah memasuki jenjang perkuliahan ya, yang juga pengen hafal Al-Quran, maka kita juga harus punya cara sendiri supaya seimbang antara kuliah dengan menghafal Al-Quran. Nah, sebelum menghafal Al-Quran juga tentunya ada beberapa poin yang harus kita pegang ya, yang harus kita lewati, yang harus kita lakukan bagi seorang penghafal Al-Quran, apalagi yang baru menghafal Al-Quran. Yang baru menghafal Al-Quran, pertama yang perlu dilakukan adalah harus bisa membaca Al-Quran dengan kualitas tampil yang optimal. Ini bagaimana? Nah, maksudnya adalah bahwa ketika kita mau menghafal Al-Quran, maka bacaan Al-Quran kita harus bertajwid. Karena dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan kualitas tampil. Di sini maksudnya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatillah. Harus bisa membaguskan setiap huruf, harus menguasai tajwid ya, harus menguasai hurufnya, sifat hurufnya, dan hukum-hukum lain. Termasuk juga harus tahu nih wakaf dan ibtidah. Nah, ini yang harus kita perbaiki dulu ya, perbaiki dulu bacaan Al-Quran kita, karena ini poin terpenting sebelum kita menghafal Al-Quran. Baru ketika bacaan Al-Quran kita sudah bagus, maka yang kedua baru bisa menghafal Al-Quran. Dan tentunya dalam menghafal Al-Quran ini juga tidak bisa kita hanya menghafal sendiri, harus ada gurunya. Kita setorkan menghafal Al-Quran kita supaya kita tahu letak kesalahan kita. Kadang kalau kita menghafal ada yang terlewat begitu ya, atau ada harokat yang salah dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menghafal Al-Quran harus disetorkan ke guru yang hafid atau hafidhah gitu ya, dan tentunya juga bersanad sampai Rasulullah SAW. Dan terakhir adalah setelah kita menghafal Al-Quran, tentunya kita harus konsisten menjaga hafalan Al-Quran kita. Baik itu satu halaman, dua halaman, misalnya kita hafal Al-Quran baru nyampe setengah juz, itu tetap harus dimurojaah, harus kita jaga. Nah, maka dari itu kita harus punya waktu khusus. Nah, waktu khusus untuk murojaah hafalan Al-Quran kita. Nah, kebetulan saya ketika masuk IIQ Jakarta, alhamdulillah memang sudah khatam Al-Quran, sudah selesai 30 juz. Dan memang niat saya melanjutkan ke IIQ ya, selain ingin mempelajari ilmu Al-Quran dan tafsir tentunya, saya juga memang berniat untuk bisa konsisten menjaga hafal Al-Quran. Dan alhamdulillah semua itu saya dapatkan di IIQ ya. Bisa mengatur waktu untuk menjaga hafalan, karena di IIQ ini ada program tahfiz gitu. Ada program tahfiz 5 juz ya, ada pilihan 5 juz, 10 juz, 20 juz, dan 30 juz. Nah,
saja ya, kita ada juga program takrir begitu. Jadi bukan hanya menyetorkan hafalan tambahan saja, tapi kita juga ada takrir, mengulang hafalan yang sudah disetorkan. Gitu. Nah, triknya ya, supaya seimbang antara perkuliahan dengan murojaah hafalan. Nah, ini biasanya saya jadwalkan sehari 3 kali untuk murojaah. Jadi saya biasakan itu di ba'da subuh ya, jam 5 misalnya ya, hanya subuh jam setengah 5, jam 5-nya murojaah sampai jam 6. 1 jam khusus 1 juz. Kemudian pulang kuliah. Nah, pulang kuliah saya sempatkan juga murojaah lagi ya. Pulang kuliah istirahat sebentar pada zuhur, murojaah lagi 1 juz. Nah, kemudian malamnya ba'da maghrib murojaah lagi 1 juz. Jadi totalnya dalam sehari itu saya biasakan 3 juz. 3 juz mengulang hafalan, murojaah hafalan. Itu bagi yang masih ziyadah, yang masih baru menghafal juga bisa lakukan tips ini ya. Misalnya ba'da subuhnya untuk menambah hafalan, kemudian ba'da maghribnya untuk mengulang hafalan yang tadi pagi itu, atau yang sudah disetorkan. Atau misalnya kalau nggak sempat, misalnya nggak sempat ya di ba'da subuh atau ba'da zuhur atau ba'da maghribnya. Ini biasanya saya lakukan di perjalanan. Jadi kalau di IKI itu kan kalau yang tinggal di asrama, ya, yang tinggal di asrama itu kita disediakan bis khusus, ya, bis khusus untuk ke kampus. Nah, dari asrama ke kampus itu sekitar setengah jam sampai 1 jam perjalanan ya. Nah, itu biasanya saya sempatkan untuk murojaah. Saya isi untuk murojaah. Jadi di jalan kita nggak hanya tidur ya, tapi murojaah hafalan gitu. Itu saja Mbak Novita. Iya, baik. Terima kasih Ustazah atas jawabannya. Jawabannya Masya Allah banget teman-teman. Bisa ngejawab pertanyaan juga dari teman-teman yang tadi ada yang bertanya tuh. Pertanyaannya mewakili katanya. Nah, Ustazah, tadi kan tips dan trik menghafal Al-Quran ya. Sambil kuliah. Ketika orang yang baru menghafal Al-Quran, tips itu dari Ustazah pertama adalah bisa membaca Al-Quran terlebih dahulu, kemudian yang kedua untuk membimbing. Nah, Ustazah izin bertanya kembali nih, untuk perjalanan kuliah Ustazah selama di IKI Jakarta pasti banyak sekali nih prosesnya, perjalanan yang gak mudah, yang dari nol banget sampai sekarang Ustazah jadi luar biasa. Itu bagaimana ya Ustazah ya? Tolong di-sharing ya Ustazah. Silakan. Baik, ya. Alhamdulillah selama di IKI dipertemukan dengan guru-guru yang luar biasa ya. Guru yang ahli di bidang ilmu Al-Quran. Ya. Dan di IKI juga ini, alhamdulillah awal mula saya bisa mendapatkan semua apa yang saya cita-citakan gitu. Ya, jadi dulu itu belum IKI saya pernah punya cita-cita ya. Bermimpi ingin bisa ikut MTQ sampai tingkat internasional gitu. Walaupun memang nggak kebayang gitu rasanya gitu ya. Kok nggak mungkin gitu. Tapi ternyata alhamdulillah lewat IKI ini alhamdulillah bisa mewujudkan semua cita-cita saya. Jadi kebetulan ketika masuk semester
itu, kita saya ikutkan MTQ, MTQ tingkat provinsi DKI Jakarta. Itu awalnya saya ikut dulu. Nah, alhamdulillah itu dapatkan peringkat pertama dan ikut ke nasional. Nah, dan alhamdulillah juga waktu itu di nasional di NTB, di Lombok NTB, dapat peringkat pertama juga. Nah, ketika selesai nasional di NTB, ternyata saya diikutkan lagi tahun berikutnya untuk ikut seleksi cabang 30 juz. Dan kebetulan waktu itu hafalan saya ya baru bisa dibilang baru 20 juz lah yang kepegang gitu ya. 21 ke atasnya masih ngawang-ngawang, masih ngambang gitu. Nah, disitulah kemudian akhirnya guru saya itu Haji Abdullah, beliau selalu memberikan pesan kepada saya untuk meniatkan ikut musabaqah itu hanya untuk menjaga hafalan Al-Quran. Dan kemudian beliau juga berikan pesan kepada saya supaya murojaah minimal 5 juz. Nah, ini saya bingung ini masih kuliah juga gitu ya. Kuliah masih aktif tapi juga harus bisa murojaah minimal 5 juz. Nah, ini gimana tipsnya? Triknya gimana? Nah, ini setiap hari ya, kan yang biasanya 3 juz itu. Saya biasakan setiap ba'da subuh ya seperti biasa. Jadi saya pakai programnya acak gitu. Murojaahnya acak. Jadi nggak satu terus gitu ya sampai 30 enggak. Jadi pagi dari 1 sampai 10. Terus pada zuhur 11 sampai 20. Kemudian pada maghrib 21 sampai 30. Nah, untuk yang juz atas ini, yang 21 sampai 30 ini, karena memang hafalannya masih betul-betul belum lancar, ya, banyak yang salah. Ini saya biasakan baca. Jadi saya tambahkan lagi 2 waktu. Jadi setelah sebelum kuliah ya, atau di perjalanan itu di bis, saya biasakan baca juz 21 1 juz gitu ya. Kemudian malamnya lagi tambah lagi juz 22. Gitu seterusnya. Nah, yang pada maghribnya saya usahakan dengan menutup Al-Qur'an. Yang juz 130 yang di murojaah itu, yang tanpa melihat Al-Qur'an, saya biasakan tutup. Nah, selain itu saya baca. Jadi sehari bisa 5 juz. Nah, bukan hanya itu saja. Ternyata masih panjang nih perjalanannya. Nah, kalau dalam MTQ itu biasanya kita ada pembinaan ya. TP, Training Center. Kalau ikut musabaqah ya. Biasanya ada training center sebelum kita ikut ke nasional. Nah, ini bisa berbulan-bulan. Nah, ini setiap kali saya ikut training center, nah itu kan biasanya kita dilatih dengan melanjutkan ayat. Ada beberapa soal yang harus kita jawab. Ini harinya latihannya bisa sampai 2-3 kali. Nah, setiap kali saya latihan, saya tidak pernah lancar. Dan akhirnya saya tulis ya. Jadi setiap kali ada yang tidak lancar ya dari satu soal, saya tulis di buku. Jadi saya punya buku catatan khusus untuk bacaan atau
hafalan saya yang tidak lancar. Termasuk juga yang mutasyabihat. Nah, ayat-ayat mutasyabih itu banyak sekali di Al-Quran. Saya catat sampai satu buku. Saya sampai sekarang masih ada. Nah, itu cara yang kedua untuk melancarkan hafalan saya. Dan alhamdulillah ternyata berkat itu semua, ya, berkat bimbingan dari guru saya di Institut Ilmu Quran Jakarta ketika ikut nasional di Tarakan. Alhamdulillah dapat peringkat pertama. Dan saya juga memang waktu itu didampingi sama Ibu Hajar Fainah. Nggak nyangka sekali karena biasanya tiap latihan tidak pernah lancar, tiba-tiba ketika tampil, ya, mungkin berkah dari guru-guru, ya, berkah dari doanya orang tua saya, guru-guru saya, di pesantren, guru saya di Institut Al-Quran Jakarta, diberikan ketenangan, kelancaran ketika tampil di arena. Nah, setelah itu di tahun selanjutnya, ya, tahun 2018, nah, saya dipercayakan untuk ikut MTQ tingkat internasional di Yordania. Nah, khusus untuk putri. Nah, kebetulan di Yordan ini ada 30 peserta yang ikut dari 29 negara. Yang dari Asianya itu dan Indonesia dengan Malaysia. Dan alhamdulillah juga, saya mendapatkan peringkat kedua setelah Aljazair. Jadi waktu itu Aljazair peringkat pertama dari Indonesia, kemudian yang ketiganya dari Iran. Dan ternyata setelah itu juga masih banyak berkah dari Al-Quran yang saya dapatkan ketika pulang dari Yordan itu. Ternyata kabar ini ramai di mana-mana sampai terdengar ke Pak Anies Baswedan itu. Ternyata beliau mengundang saya untuk ikut pertemuan para ulama Indonesia, dan kebetulan dihadiri oleh Syekh Khalid Al-Hamdi, ulama Makkah, dan beliau ini memang senang dengan penghafal Al-Quran. Kemudian di acara itu saya diminta untuk ngaji, pas di sampingnya Pak Anies dan di belakangnya Syekh Khalid. Baca 2-3 ayat. Setelah selesai baca Al-Quran, beliau mengatakan bahwa saya senang mendengarkan baca Al-Qurannya Rifda, dan saya mau menghadiahkan haji, kata beliau. Saya berangkatkan haji Rifda sama kedua orang tuanya, juga bersama guru dan suaminya. Betul, waktu itu saya didampingi Ibu Mutmainah. Jadi kita berangkat berlima. Ini alhamdulillah sekali. Semua cita-cita saya, ya, tercapai. Kat kuliah di IGI, kuliah di IGI Jakarta. Kita. Bagaimana kita? Iya. Baik, jadi teman-teman bisa mendengar sendiri ya dari pengalaman awal sampai sekarang Ustazah Rifda yang perjuangannya sangat luar biasa sekali dan gak mudah yang pastinya. Jadi Ustazah Rifda ini memang sudah mempunyai impian dari kecil ingin menjadi seorang hafizah 30 juz, kemudian beliau mengikuti lomba ke lomba, kemudian menjadi juara 1 dan terus menerus menjadi juara 1. Dan juara 1-nya itu bukan hanya di nasional saja, tapi juga di internasional.
Sungguh sangat luar biasa pengalaman Ustazah Rifda ini, sangat menginspirasi wanita-wanita muda di Indonesia untuk ayo kita sama-sama semangat untuk membaca dan menghafal Al-Quran, karena dengan membaca dan menghafal Al-Quran kita pasti bakalan selamat di dunia maupun di akhirat. Dan tadi seperti apa yang udah diceritakan Ustazah ini mendapatkan hadiah ya, berupa haji bersama kedua orang tua dan juga suami. Luar biasa sekali ya teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman punya impian seperti Ustazah Rifda, boleh banget nih di follow Instagramnya Ustazah Rifda, boleh DM tanya-tanya kalau mau lebih detailnya ya. Oke, Ustazah, Novita penasaran nih, di IIK program studi dari FUD kan ada Fakultas Usuluddin dan Dakwah nih. Itu jurusannya ada apa aja sih Kak? Ada mana sih Kak jurusannya biar teman-teman tahu nih? Oke, baik. Jadi di FUD ini ada jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kemudian ada juga jurusan KPI ya, Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, bagi yang ingin memperdalam ilmu Al-Quran dan Tafsir, nah, teman-teman bisa masuk ke Prodi IAT, ya, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan kalau mau memperdalam ilmu dakwah, ya, karena bisa masuk ke KPI ya, Komunikasi Penyiaran Islam. Jadi silahkan teman-teman mau pilih yang mana, nah, yang jelas dua-duanya insya Allah terbaik ya. Betul Ustazah. Nah, jadi teman-teman di IKI Jakarta itu di Fakultas Usuluddin dan Dakwahnya terdiri dari 2 jurusan, yaitu IAT, yaitu Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan juga KPI, yaitu Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nanti teman-teman jangan bingung nih, aku mau ambil jurusan apa ya? Jangan bingung-bingung, nanti pilihannya kan di situ ada 2, IAT dan KPI. Mana nih teman-teman lebih unggul di, misal teman-teman minatnya pengen mendalami Al-Quran, nah teman-teman ambil yang jurusan IAT. Kemudian teman-teman pengen mendalamin dakwah, teman-teman ambil jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Seperti itu teman-teman. Tadi Ustazah Rifda juga sempat berbicara tentang di IKI itu sudah menyiapkan fasilitas ya Ustazah, fasilitas-fasilitas yang sudah disiapkan oleh IKI Jakarta. Salah satunya ada bus, ada bis, terus ada komputer, itu sudah pasti. Kemudian ada banyak sekali buku-buku perpustakaan, kemudian ada banyak sekali organisasi-organisasi, dan tentunya teman-teman bakalan seru deh kuliah sambil menghafal Al-Quran di IKI Jakarta. Nah, bagi teman-teman yang berminat nih kuliah di IKI Jakarta, boleh banget teman-teman langsung aja kunjungi websitenya di www.iki.ac.id ya, .pmb.iki.ac.id. Nanti Novita bakal taruh di bawah feed Instagramnya ya. Oke. Oke nih Ustazah, karena sekarang penontonnya udah 26 juta ya. Sudah 26 juta. Pasti teman-teman masih penasaran sama pengalaman Ustazah yang luar biasa ini. Mau denger nih gimana sih pengalaman Ustazah sekarang jadi dosen di IKI Jakarta gitu kan. Pasti penasaran kok terus-terusan di IKI. Bener-bener IKI tuh bener-bener berpengaruh baik banget ya di kehidupan Ustazah nih, sampai Ustazah nih jadi dosen gitu loh. Nah, gimana sih Ustazah pengalaman perjalanan mahasiswa IKI sampai dosen IKI Jakarta? Silahkan Ustazah. Baik, saya masuk ke IKI itu tahun 2013, dan selesai tahun selesai tahun 2015.
17 ya. Dan mengambil program studi ilmu Al-Quran. Nah, alhamdulillah bisa melanjutkan lagi ke strata 2 masih di IKI Jakarta dengan prodi yang sama, ilmu Al-Quran data. Dan alhamdulillah ternyata saya telah selesai S2 dan kebetulan memang waktu itu saya ikut MTQ internasional. Nah, saya diajukan untuk mengajar di IIKI Jakarta. Saya pertama kali mengajar ilmu tajwid. Nah, kalau di IIKI Jakarta ada mata kuliah khusus ilmu tajwid yang mungkin kalau di kampus lain nggak ada ya. Iya. Kalau di IIKI Jakarta ada mata kuliah ilmu tajwid selama 2 semester. Nah, jadi kita bukan hanya praktek saja ya, tapi juga menguasai teori ilmu tajwid. Dan kita punya buku khusus ya, ada buku khusus namanya metode Maisuro. Nah, karangannya Haji Ahmad Fathon. Dan insya Allah di IIKI Jakarta kita bukan hanya menguasai teorinya, tapi juga prakteknya. Nah, prakteknya juga insya Allah akan lebih bagus dari yang sebelum masuk IIKI Jakarta. Gitu ya. Secara teori dan praktek insya Allah kita akan bisa menguasai. Oke, baik. Ustazah, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik teman-teman. Mungkin teman-teman mau bertanya nih langsung kepada Ustazah Rifda. Dipersilahkan langsung saja ditulis di kolom komentar ya. Boleh banget teman-teman yang mau bertanya langsung kepada Ustazah Rifda. Oke, belum ada ya. Mungkin Novita mau ambil kesimpulan kembali. Tadi jurusan di FUD Jakarta. Sekarang kan Ustazah Rifda ini menjadi dosen di Fakultas Usuluddin dan Dakwah IKI Jakarta. Nah, FUD ini teman-teman ada jurusan IAT dan juga KPI. Nah, tadi IAT itu fokus kepada mendalami Al-Quran dan KPI itu fokus kepada mendalami dakwah. Namun teman-teman di KPI ini, teman-teman juga bisa mempelajari banyak hal ya, seperti alhamdulillah Novita juga alumni IKI Jakarta, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kemarin Novita banyak sekali belajar tentang bagaimana kita menjadi seorang penyiar televisi, seperti presenter dan reporter. Itu kemarin pas kuliah kerja lapangan, kita sempat belajar, dan kemudian nih KPI ini sudah mempunyai studio, teman-teman. Mahasiswa baru sekarang enak ya, teman-teman sudah mempunyai studio yang bisa dipakai. Alhamdulillah, fasilitas semakin lengkap di IKI Jakarta, dan jurusan KPI juga semakin maju nih, teman-teman. Selain berdakwah di media di dunia offline, di dunia nyata juga bisa loh teman-teman, wah di dunia online, di media sosial seperti Instagram, YouTube, kemudian TikTok juga bisa nih teman-teman. Sekarang kita fleksibel ya, bisa berdakwah di media online dan juga offline. Itu yang kemarin Novita pelajari di KPI. Dan juga banyak sekali Novita pelajari tentang desain komunikasi visual, tentang komunikasi, terus juga komputer, dan juga dakwah. Nah, bagi teman-teman yang minat, langsung aja teman-teman daftarkan diri ya. Bagi teman-teman yang punya adik atau saudara yang bingung nih, aku kuliah di mana, nanti saudara aku kuliah di mana ya, bingung banget. Langsung aja di IKI Jakarta aja, karena IKI Jakarta benar-benar kampus the best banget, karena selain kuliah juga menghafal Quran ya, ditambah guru-gurunya, dosen-dosennya yang masya Allah sekali, yang profesional,
intelektual, juga pokoknya luar biasa, keren sekali. Seperti Ustazah Rifda ini yang tadi sudah meng-share ya tips dan trik gimana sih cara menghafal Quran sambil kuliah tanpa harus mengganggu kuliah kita. Oke, baik teman-teman, yang ingin bertanya dipersilahkan ya, mumpung ada Ustazah kita nih. Oke. Selamat bergabung yang baru bergabung. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Belum ada ya? Oke, Ustazah. Mungkin pengalaman Ustazah luar biasa banyaknya ya dibanding Novita. Novita juga pengen mendengar nih Ustazah. Gimana sih Ustazah menjaga hafalan Al-Quran Ustazah sampai saat ini gitu. Dan gimana sih tips untuk tetap menjaga hafalan itu tetap ada di pikiran kita maupun di hati kita. Silakan Ustazah. Baik. Tadi sudah saya sampaikan sedikit ya bagaimana saya murojaah hafalan. Gitu. Jadi saya biasakan memang setiap hari, ya, sehari itu saya biasakan 3 juz gitu. Jadi setiap 10 hari khatam. Jadi sebulan itu bisa khatam 3 kali. Tapi gimana misalnya kalau dalam sehari itu aktivitas padat ya, misalnya dari pagi sampai malam gitu ya, ada acara. Nah, apakah tetap murojaah? Tetap murojaah. Gitu. Jadi kalau misalkan pagi ini ya pagi pada subuh ya murojaah satu gitu ya. Satu. Ini saya sebetulnya masih sistem acak ya. Masih pakai sistem acak sebetulnya. Juz 1 sampai 10. Kemudian pada zuhurnya nggak sempat karena ada acara lain misal. Nah, ini biasanya saya ganti ke malam. Ganti ke malam sebelum tidur. Nah, jadi sebelum tidur itu saya murojaah gantikan yang tadi pada zuhur. Terus kemudian pada maghrib tetap murojaah yang juz 21 sampai 30. Jadi tetap dalam sehari itu dibiasakan untuk bisa murojaah 3. Atau minimal kalau sampai tidak sempat sama sekali ya, minimal 1 juz. Gitu. Jadi sesibuk apapun ya, kalau kita sudah menghafal Al-Quran, kita harus punya waktu khusus untuk menjaga hafal Al-Quran. Nah, karena kalau sudah menghafal Al-Quran itu kita harus menjaga hafal kita sampai akhir hayat ya, karena hafalan itu seperti unta yang diikat ya. Kalau kita tidak ikat untanya kencang-kencang, unta itu pasti akan lepas. Begitupun dengan hafal Al-Quran. Kalau hafal Al-Quran tidak kita jaga baik-baik, hafal itu tidak akan hilang. Gitu. Jadi kalau kita merasa sudah lancar banget gitu ya. Udah misalnya ikut MTQ juara di mana-mana, tapi nggak pernah murojaah. Nah, saya pastikan hafalannya kacau. Gitu. Jadi sebagus apapun hafal kita ya, selancar apapun hafalan kita, tetap harus murojaah. Gitu. Oke. Terima kasih Ustazah. Nah, jadi untuk reminder Novita juga nih. Jadi kita untuk supaya hafalan Al-Quran kita tetap ada di pikiran kita, di hati kita, kuncinya yaitu tetap membaca, menghafal, murojaah di setiap waktu ya. Subuh, malam, siang itu harus bersama Al-Quran terus ya. Kalau kata Ustazah Rifdah. Nah, tadi kan tips untuk menjadi hafalan ya Ustazah. Sekarang Novita ingin bertanya, boleh bertanya lagi? Ya. Izin bertanya, karena kan kita manusia biasa ya kan, yang mungkin saja hafalan itu bisa hilang. Nah, itu ingin bertanya, apa saja sih yang membuat
hafalan Al-Quran kita tuh hilang gitu. Padahal kita sering murojaah tapi seketika hafalan itu hilang gitu, tiba-tiba ngeblank. Itu apa hal-hal yang membuat ngeblank dan hilang hafalan kita, Ustazah? Terima kasih, silahkan dijawab, Ustazah. Ya, oke. Mungkin barangkali ya, ketika kita menghafal Al-Quran, ya ada kesalahan sedikit yang kita perbuat. Ya. Bisa jadi kita tidak bisa menjaga pandangan kita, tidak bisa menjaga pendengaran kita, gitu ya. Atau penglihatan kita digunakan untuk bermaksiat misalnya, itu bisa jadi menjadi penghalang kita dalam sulitnya menghafal Al-Quran atau sulitnya melancarkan. Nah, kalau kita mau menghafal Al-Quran, tentu harus bisa tadi ya, menjaga pandangan, menjaga pendengaran kita, dan menjaga ucapan kita. Jadi kalau saya lagi ngafal Al-Quran, ya, kalau saya dulu ngafal Al-Quran, apalagi ketika melancarkan hafal Al-Quran, tiap kali murojaah, saya matikan dulu handphone. Sekarang ya, handphone itu kayaknya semua orang punya ya, semua orang punya. Nggak bisa lepas dari handphone. Gitu. Dan gangguannya macam-macam ya, yang kita lihat. Gitu. Nah, sebisa mungkin kalau kita lagi ngafal Al-Quran, usahakan tidak pegang gadgetnya. Kita khususkan dulu, fokus dulu untuk menghafal Al-Quran. Fokus dulu untuk melancarkan hafal Al-Quran bagi yang sedang proses melancarkan hafal. Insya Allah, kalau bisa menjaga itu, yang insya Allah dimudahkan. Dan tentunya harus sering memohon ampunan Allah ya, istighfar setiap malam, biasakan tahajud ya. Setiap tahajud itu kalau sudah tahajud biasakan juga murojaah hafalan. Itu insya Allah dimudahkan semuanya, dimudahkan perjalanannya dalam menghafal Al-Quran ataupun proses melancarkan hafalan Al-Quran. Gitu Mbak. Suaranya hilang Mbak Novita. Suaranya nggak ada Mbak.
Mana kita? Suaranya nggak ada. Halo. Nah, nah baru keluar suaranya. Itu tadi. Ya. Kalau di FUD, ini ada dua jurusan ya. Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, baik. Ya, gitu teman-teman sekalian yang sedang proses ya, proses menghafal Al-Quran. Tahu ada keinginan kuat, kan? Tapi nah, kalau kita sudah mau menghafal Al-Quran, jangan niatkan untuk hal-hal lain ya, selain hanya untuk mendapatkan ridho. Insya Allah kalau kita mau menghafal Al-Quran, ini manfaatnya hidup ya, dunia akhirat ya, bahkan dijadikan bagi para penghafal Al-Quran kelak akan disebutkan bersama keluarga ya. Dan kita bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Nah, jadi kalau sudah punya niat menghafal Al-Quran, ya, dikuatkan niatnya, dibulatkan tekadnya, bukan hanya sekedar punya keinginan, tapi dilaksanakan, dilakukan. Nah, teman-teman yang mau hafal Al-Quran, khususnya bagi perempuan ya, yang mau kuliah, mau melanjutkan perkuliahan, bisa masuk ke IKI Jakarta. Di IKI Jakarta, insya Allah, kita bukan hanya belajar, bukan hanya belajar mengenai Al-Quran di kampus, tapi juga kita bisa menghafal Al-Quran. Dan tidak hanya hafal saja ya, kita juga uh, diberikan kesempatan juga ya, untuk bisa menjaga hafalan Al-Quran. Ada guru-guru khusus, kita ada instruktur tahfidz ya. Kita beri nama instruktur kalau di Jakarta, guru tahfidz. Jadi ada beberapa instruktur tahfidz yang akan membimbing kita dalam menghafal Al-Quran. Tentunya instruktur tahfidz di IKI ini semuanya sudah berpengalaman ya, sudah juara-juara nasional internasional
Gitu. Jadi jangan diragukan lagi. Insya Allah kita akan dibimbing sebagus mungkin. Dan insya Allah kalau niatnya kuat sekali ya, pengen sampai selesai, nah insya Allah bisa selesai. Ambil berarti ambil program yang 30 juz. Ya, dari awal ambil program 30 juz. Supaya walaupun misalnya baru pertama kali menghafal Al-Quran gitu. Tapi kalau memang dari kita sendiri ya punya niat yang kuat menghafal Al-Quran sampai selesai, insya Allah Allah mudah. Gitu. Jadi jangan ragu ya untuk masuk ke IKI Jakarta. Nah, insya Allah kita dibimbing sebagus mungkin ya untuk bisa menghafal Al-Quran sampai tuntas. Iya. Baik, terima kasih Ustazah. Betul sekali apa yang dibicarakan atau apa yang dikatakan Ustazah. Jadi jangan ragu buat masuk IKI Jakarta ya teman-teman. Karena IKI Jakarta itu bisa belajar membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, dan bukan hanya belajar Al-Quran saja, tapi bisa sambil menghafal Al-Quran. Dan pesan untuk para wanita muda, kita semangat yuk, kita sama-sama saling memperbaiki diri, saling membaca Quran, semangat menghafal Quran, supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang Allah sayangi, dan pasti harus niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Reminder juga untuk diri saya dan teman-teman yang menonton. Terima kasih banyak Ustazah Rifda atas motivasinya yang sangat luar biasa, yang udah benar-benar motivasinya benar-benar nyata gitu. Dari awal sampai akhir Ustazah tadi ceritakan bagaimana perjalanan menjadi seorang mahasiswa IKI sampai menjadi dosen IKI Jakarta, dan bagaimana tips dan trik menghafal Quran, dan bagaimana Ustazah menjalankan lika-liku dari awal lomba ke lomba selanjutnya itu menjadi juara 1 terus, baik nasional maupun internasional. Ini sungguh luar biasa teman-teman, kita harus bisa mengambil contoh dari ustazah kita ini yang sangat menginspirasi. Baik, terima kasih ustazah atas waktunya. Mungkin live streaming kita sudah hampir 1 jam lebih ya teman-teman. Atau ustazah mau memberikan pesan-pesan yang berkualitasnya untuk kita kembali? Ya cukup Mbak. Cukup, baik. Oke, terima kasih lagi dari Novita ucapkan kepada Ibu Ustazah Rifda yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Terima kasih banyak, dan semoga pertemuan kita pada malam hari ini membuahkan manfaat dan yang pastinya Allah ridhoi ya. Baik, dari Novita mungkin minta maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa buat teman-teman, ayo kita join IKI Jakarta, karena IKI Jakarta kampus penghafal Al-Quran. Selain belajar kuliah, juga menghafal Quran ya. Dan juga banyak sekali dosen-dosen yang profesional di bidangnya. Jadi jangan ragu buat masuk IKI Jakarta. Oke. Terima kasih Ustazah. Ya, terima kasih buat kita. Terima kasih. Senang sekali berjumpa di sini, walaupun di sini ya. Berjumpa dengan Ustazah Rifda Farnida. Terima kasih Ustazah. Ya, saya pamit ya. Assalamualaikum Baik warahmatullahi Ustazah. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya Ustazah.